Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini acaranya berjalan dengan lancar. Saya dibantu oleh panitia mahasiswa dari Akuntansi Sektor Publik Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Terima kasih, dan para hadirin yang berbahagia, sharing session seri 1 BCV 2022 akan segera dimulai. Dan saya akan memandu acara ini sampai jam 5 sore, walaupun tadi terlambat jam 15.45, tetapi acaranya tetap selesai di jam 5 sore. Nah, para hadirin yang berbahagia, para peserta sharing session BCV seri 1, saya mohon izin untuk menyampaikan susunan acara pada sharing session seri 1 ini. Yang pertama, nanti akan ada pengisian Mentimeter oleh para peserta. Kemudian yang kedua, foto bersama. Mohon izin nanti on cam sebentar, kita akan ada foto sebagai dokumentasi di kegiatan BCV seri 1 ini. Kemudian yang kedua, nanti selanjutnya, yang ketiga, mohon maaf, ada penyampaian materi dari para narasumber yang sangat luar biasa, para alumni BCV 2022. Kemudian yang keempat, sesi tanya jawab selama 30 menit. Dan yang terakhir, penutupan atau closing. Nah, sekarang kita masuk ke acara yang pertama. Izinkan saya share screen untuk para hadirin sekalian sebentar. Tapi sebelumnya saya sapa dulu ya, teman-teman alumni BCV, selamat sore, halo. Halo, selamat sore. Halo. Halo. Oke, selamat sore. Selamat Salam sore. dari Jogja. Selamat sore. Nah, teman-teman sekalian, para hadirin yang bahagia, mohon dibantu untuk masuk ke dalam www.menti.com, kemudian nanti masukkan kode 6977 0001 ya. Ya, dipersilahkan. Bagian IELTS yang paling dirasa sulit gitu. Mungkin alumni BJV yang sudah dapat nilai 7 gitu, siapa tahu ada yang merasa masih ada bagian IELTS yang dirasa sulit. Ya, dipersilahkan. Mana sih Cici Mami? Mana ya? Mohon dibantu panitia untuk ya mute salah satu peserta yang ini. Oh, semua bisa. Oh, belum bisa bahasa Inggris, ada yang speaking yang paling dirasa sulit gitu. Nah, nanti para narasumber juga bisa melihat bagaimana peta peserta seri 1 sharing session BCV ini ya. Oke. Jadi para peserta yang baru datang masuk ke www.menti.com, kemudian masukkan kode 6977 0001. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Nanti kata yang paling besar itu berarti yang dirasa paling sulit bagi para peserta. Ini speaking yang paling dirasa sulit oleh para peserta yang ada di forum seminar Zoom ini. Oh, speaking dan writing ini yang kata yang paling besar. Oh, masih speaking dan writing. Oh, yang paling besar speaking. Kemudian disusul writing. Speaking, writing, reading, listening, semuanya. Iya, saya juga sama. Ini merasa sulit semua. Tapi ini speaking, writing yang paling besar kata-katanya. Berarti mungkin dominasinya ke arah ke speaking dan writing. Ini listening juga membesar, berarti juga merasa kesulitan gitu. Dirasa sulit untuk listening. Oke. Masih kita beri waktu 1 menit lagi, kita akan melihat peta peserta. Oke. Nah,
Ya, sudah dicukupkan. Ini kelihatan sudah pasti writing, speaking, dan listening, tapi speaking yang paling tengah, yang paling dominan, dan writing ya. Kemudian visual listening, terakhir reading. Gitu. Nah, Mas speaking masih tetap menjadi dominan yang dirasa sulit. Nah, oke. Oke. Terima kasih. Kita tutup untuk ini ya. Baik, para peserta yang saya hormati, kita masuk ke sesi yang berikutnya, foto bersama. Mohon dibantu, mohon izin menampilkan wajah indah, wajah-wajah ganteng dan cantik Bapak Ibu sekalian, mas-mas, adik-adik mahasiswa. Dipersilakan, kita akan ada foto bersama. Nanti dipandu Mbak Gervi ya, mohon dipandu 1, 2, 3 begitu. Baik, Bu. Oke. Mohon saya dibantu di remove dari spotlight. Ya, oke. Kita sedang meminta. Ya, ada yang belum bisa on cam gitu. Oke. Pakai gaya apa ya? Ada ide silahkan. Gayanya apa? Coba. Kenapa? Pak Ginanjar Mas Ginanjar ada ide gaya apa gitu? Diperbolehkan. Bebas, Bu, bebas. Mengikuti saja kita. Oke, gaya bebas. Ya, oke. Ya, gaya bebas. Silakan Mbak Gervi dibantu untuk mengkode 1, 2, 3-nya ya. Baik, Bu. Saya dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya, slide yang kedua. 1, 2, 3. Sampun, Bu Rumi. Belum di-unmute, Bu Rumi. Belum di-unmute, Mbak Rumi. Mbak Rumi belum di-unmute. Sabto sudah bergerak mulutnya tapi nggak ada suaranya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas reminder-nya. Nah, saya akan memperkenalkan diri para narasumber yang sangat luar biasa, alumnus dari BCV tahun 2022, masih hangat menjadi alumni gitu ya. Jadi mukanya masih fresh gitu. Kita sampaikan di sini ada 4 narasumber. Yang pertama, Ibu Susiani dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta yang akan menyampaikan tips and trick listening for IELTS. Kemudian yang kedua ada Bapak Yanuar Mahfud Safarudin dari Politeknik Negeri Semarang yang akan menyampaikan tips and trick reading for IELTS. Kemudian disusul Bapak Anas Mufid Nurrohman dari Universitas Gadjah Mada yang akan menyampaikan tips and trick speaking for IELTS. Kemudian yang berikutnya terakhir Bapak Budi Prasetya dari Politeknik Admi Surakarta. Beliau akan menyampaikan tips and trick writing for IELTS. Mohon Bapak Ibu sekalian, Mas Anas, kemudian Pak Yanuar, dan Ibu Susiani dan Pak Hudi dipersilahkan, waktunya 15 menit. Waktu dipersilahkan. Mungkin dari Ibu Susiani dulu, listening. Terima kasih. Oke, tes suara saya masuk nggak, Mbak Rumi? Bu Rumi. Masuk, Mbak Susi.
Oke, terima kasih Bu Rumi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk Bu Rumi yang sudah repot-repot mengadakan sharing session ini. Saya merasa terharu ini. Sebenarnya di grup ini tuh banyak suhunya, cuman nggak tahu kenapa saya yang disuruh ngasih materi. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu, tapi masih disable ini hostnya, minta tolong ya. Saya belum bisa share screen. Ya, baik, sebentar. Sudah multiple participants can share? Halo Mbak Susi, dipersilahkan. Oke. Saya share screen. Benar. Ya, sekalian ngisi bak, diisi air mandi. Bu, J. Share screen. Udah tayang belum ya? Udah muncul ya? Dalam proses, Mbak Susi. Sudah, Mbak Susi. Oke, terima kasih. Jadi di kesempatan pada sore hari ini saya akan menyampaikan apa yang saya lakukan ketika belajar IELTS khususnya untuk listening. Saya langsung aja karena cuma 15 menit, takutnya nanti molor. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman adalah satu, itu kenali kemampuan terbaik teman-teman dan optimalkan. Jadi kan IELTS itu ada 4 skill, ada listening, reading, writing, dan speaking. Nah, sebenarnya teman-teman tidak harus, kalau ini dari kacamata saya ya, tidak harus menguasai semua dari keempat skill itu, cukup 2 kalau menurut saya ya. Jadi yang paling teman-teman bisa, paling teman-teman kompeten itu yang dioptimalkan. Nah, saya beri gambaran dari skor saya. Jadi sebenarnya kalau saya disuruh speaking sama writing itu masih kurang pede karena skornya masih standar. Jadi saya karena saya mengenali dulu kemampuan saya tuh di mana. Jadi lebih ke listening sama reading. Jadi saya optimalkan kemampuan tersebut di 2 kemampuan itu. Kalau bisa itu yang dapat skornya yang agak tinggi sehingga nanti nilai di skill yang lain itu bisa keangkat seperti itu. Jadi kalau misal teman-teman ternyata kemampuan optimalnya di speaking atau writing, nah bisa di 2 skill itu yang di boost up, yang dinaikin, yang dioptimalkan gitu. Jadi tergantung teman-teman nanti skill-nya di mana yang paling bisa dioptimalkan. Terus kemudian selain itu, nah ini kalau sudah tahu kemampuan teman-teman optimalnya di mana, kalau bisa diinvestasikan waktu dalam sehari untuk latihan. Jadi kalau saya biasanya di pagi hari itu sebelum aktivitas. Nah kalau kemarin pas di Jogja itu sebelum berangkat ke kampus, 1 jam sebelum berangkat tuh saya listening dulu di rumah. Nah, itu setiap hari. Jadi setelah selesai pelatihan yang IELTS, kan habis itu kita pelatihan yang menulis proposal dan lain sebagainya. Nah, itu sebelum berangkat itu saya latihan 1 jam untuk listening. Kemudian kalau teman-teman tidak suka belajar di pagi hari, mungkin bisa di malam hari. Nah, kebetulan saya sukanya di pagi gitu. Karena kenapa saya milih pagi? Gini, jadi pertimbangannya adalah nanti ketika IELTS itu kan mulainya pagi hari ya, dan diawali dengan listening. Nah, saya ingin membiasakan telinga saya di pagi hari itu dia udah ready, udah siap, udah terbiasa untuk listening di pagi hari gitu. Jadi pilih waktu pagi menyesuaikan itu tes IELTS itu biasanya pagi hari itu langsung listening, jadi telinganya udah terbiasa seperti itu. Tapi apa-apa ya, itu hanya opsi. Terus yang ketiga, tentukan bahan belajar yang mendekati soal real IELTS dan catat di setiap latihan tuh dicatat di buku. Setiap hari berapa progresnya, nanti biar ketahuan teman-teman udah skornya udah berapa, seperti itu. Nah, yang saya pakai ketika latihan itu Cambridge, jadi mulai dari
buku 4 kalau nggak salah, buku Cambridge 4 sampai 16 itu saya download. Kemudian saya latihan tiap hari itu sampai katam ya. Jadi listeningnya saya cari aja di YouTube, ada ini beberapa contoh yang ada di YouTube. Nanti teman-teman bisa cari, browse aja Cambridge IELTS book listening dari 4 sampai 16. Kalau misalnya udah dilatih kemarin, bisa cari yang lain gitu. Kenapa saya pilih Cambridge? Karena itu yang mirip ya, maksudnya mendekati yang real IELTS gitu, mulai dari speakernya terus susunannya itu mirip sama real IELTS. Nah, kenapa saya nggak milih yang mock test? Itu kalau saya bandingkan, kemarin tuh saya dapat beberapa sumber belajar, saya bandingkan, yang mock test itu speakernya tidak mirip, kurang mirip dengan yang real. Jadi meskipun kita bisa langsung tahu ya berapa nilai skor kita di latihan, tapi karena speakernya kurang mendekati, jadi saya lebih memilih yang Cambridge gitu. Sampai katam itu saya latihan tiap hari. Terus, nah ketika berlatih itu usahakan mengerjakan atau melakukan 3 langkah ini. Jadi simulasi itu langsung jawab dari soal, terus langsung jawab. Nah kalau ketika menjawab itu kita tulis di buku, jadi nanti kita bisa evaluasi di soal nomor mana yang kita banyak salah atau di mana yang kita bagus. Nanti kita coba trial and error. Oh kalau saya begini gimana, kalau begitu gimana gitu. Jadi tidak mendengarkan saja menjawab salah ya udah, tidak, tapi ada step evaluasi dan kita cari solusinya. Nah ini contoh yang saya lakukan. Ini contoh section pertanyaan IELTS section 1 ya. Ini menurut saya lebih mudah dibandingkan section 2 dan 3 karena sudah di sini cuman kita fill the blank, jadi cuman ini yang kosong apa terus nanti diisi apa isinya gitu. Jadi ketika mengerjakan section 1 biasanya saya baca dulu ini perintahnya, 1 kata atau 2 kata, terus boleh nulis nomor atau enggak gitu. Ini jangan sampai kelewatan karena kalau ini instruksinya salah, kita jawabannya juga salah. Terus saya baca dulu sesuai dengan instruksi, misal disuruh baca 1 sampai 4 ya saya baca sampai 4, itu general ya, sudah sering teman-teman dapatkan. Terus saya tulis di buku gitu, jadi ada recordnya saya udah belajar apa aja dari section, dari tes berapa sampai buku berapa gitu. Kemudian ya intinya itu sih, dipahami soalnya, terus kita dengerin apa pertanyaannya seperti itu. Kemudian ini udah. Terus yang ini yang section 2 ini agak challenging ya, agak menantang. Saya sendiri juga butuh waktu yang agak panjang untuk dapat apa sih kuncinya gitu. Nah gini teman-teman, jadi kan ini ada 5 pilihan ya. Itu biasanya saya tulis dulu di kertas A, B, C, D, E gitu. Kemudian saya dengerin speakernya ngomong apa, nanti saya eliminasi dia ngomong apa. Misalnya ini di sini ada E, oh dia no, maksudnya tidak mendukung poin E, saya langsung coret. Jadi yang speakernya ngomong apa langsung coret. Nanti tinggal sisanya atau yang ini bisa apa membantu kita untuk menyisakan pilihan yang paling cocok, meskipun kita nggak yakin gitu ya, tapi ini udah ada yang kita eliminasi sehingga mengurangi pilihan yang harus kita pilih gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa praktekkan juga. Jadi kita dengerin speakernya apa, terus sambil baca. Kalau yang section 2 ini saya sambil baca sambil dengerin. Meskipun di awal saya baca dulu, jadi enjoy. Misal dia bilang dia tidak enjoy, berarti ini tidak mendukung, saya langsung coret, berarti ini bukan. Terus D juga bukan, C juga bukan. Nah berarti pilihannya tinggal yang A atau yang B, seperti itu. Nah ini bisa dipraktekkan. Terus satu lagi yang penting, ini ada keyword di sini. Biasanya saya sering salahnya itu
keywordnya nggak sesuai. Misalnya ini dimintanya di first week ya, di week pertama, tapi di percakapan dia ada bilang mungkin di last week atau di semua week gitu. Nah itu biasanya mengecoh. Jadi kita harus perhatikan juga keywordnya apa yang diminta gitu. Seperti yang ini, mentor can help. Atau misalnya di situ ada banyak orang, ada mentor, ada director, ada manager. Nah yang bisa yang mentor can help itu apa gitu. Jadi perhatikan keywordnya apa yang minta. Terus yang ini yang section 3, kalau yang ini apa ya? Ini dipahamin sih sebenarnya, fokus mendengarkan, kemudian sebelumnya kita baca dulu semuanya. Jadi saya baca dulu semua pertanyaan, saya pahami, terus ini saya juga masih agak kesulitan sih, karena panjang. Ini yang bikin agak susah itu karena pilihannya panjang, nggak bisa diapalin gitu. Cuman ya pakai yang tadi, saya pakai cara yang tadi itu, yang saya eliminasi. Jadi saya tulis A, B, C, terus nanti yang bukan itu yang mana gitu. Saya coret aja. Nah makanya saya pilih yang paper base, bukan yang komputer base, karena saya bisa coret-coret seperti itu. Ini mirip. Terus nah yang section 4 ini metodenya saya gunakan sama dengan yang metode section 1. Jadi saya baca dulu semuanya, terus ya sambil mendengarkan, nanti sambil membaca ini isinya apa gitu. Kalau misal kadang ini kan ini langsung ya, maksudnya dikerjakannya sekali ngomong langsung semuanya gitu kan panjang. Kadang suka kelewat gitu kan. Nah kalau sudah kelewat, sebisa mungkin jangan panik. Jadi kita langsung cari itu conversation-nya itu udah sampai mana gitu. Jadi jangan panik. Nah nanti latihan jangan paniknya gimana? Saya ada tipsnya. Kalau ini ketika evaluasi ya. Nah ini yang saya praktekkan ketika latihan itu biasanya yang salah itu saya inget-inget tadi kenapa saya salah. Misalnya di sini saya berat, jadi saya salah mengartikan, terus saya salah paham, nggak paham gitu, terus ya gitu saya cari tadi yang menyebabkan saya salah itu apa gitu, saya tulis. Nah kemudian saya cari solusinya apa. Nah ini hasil resumnya. Kalau misal salahnya kurang S, biasanya sering tuh harusnya plural tapi ternyata seharusnya jamak tapi saya nulisnya apa namanya singular atau apa singular itu apa sih tunggal ya. Nah itu biasanya saya langsung aja tulis S. Jadi semua kalau dia nggak ada penanda atau dia yang mengindikasikan bahwa itu tunggal, maka saya otomatis langsung aja tulis S gitu. Mau kedengeran mau nggak kedengeran langsung saya tulis S di belakang noun ya. Jadi langsung aja saya tulis, saya jawab plural gitu. Terus kalau salah spelling, misalnya harusnya ada L-nya atau double L atau apa gitu, katanya kurang komplit itu perbanyak exposure percakapan bahasa Inggris dengan mendengarkan. Misalnya ini saya prakteknya ya banyak-banyak tuh latihan listening atau dengerin YouTube yang pakai bahasa Inggris gitu. Intinya kalau salah spelling itu berarti vocabulary kita kurang. Nah, untuk memperkaya vocabulary itu ya dengan mendengarkan. Atau kita latihan reading, jadi sambil latihan reading, kita catat tuh, misal kita ketemu kata yang kita belum tahu tuh, biasanya saya catat, terus saya cari di Longman atau di kamus yang bisa ada soundnya gitu, saya catat, saya cari artinya, terus saya bunyikan gimana sih bunyinya gitu. Terus kalau itu tadi yang terlewat mendengar, itu saya latihan listening di tempat umum. Misalnya kalau di PBB itu saya latihan listening di taman-taman itu kan kadang bising. Nah itu bisa untuk membantu kita tetap fokus meskipun di tempat umum gitu. Jadi itu bisa membantu kita untuk stay fokus. Terus kalau salah interpret, misalnya saya tadi kan banyak yang nggak paham tuh maksud kalimatnya apa. Nah bagusnya di buku Cambridge itu dia ada skripnya.
Jadi saya bisa copy, terus saya terjemahin pakai Google Translate. Ini tuh kalimatnya maksudnya apa gitu. Nah, kalau udah tahu, oh ini tuh maksudnya gini, berarti nanti saya maksudnya nggak salah interpretasi lagi gitu. Karena seringnya saya salahnya itu di interpretasi saya yang mengartikannya begini, ternyata artinya tuh bukan begini gitu. Nah itu fatal karena tidak sesuai kan artinya. Nah, kalau sudah begitu, udah dilakuin semuanya, nah ini bisa, ini pamungkas ya, step 5 ini saya biasanya langsung, jadi kalau saya punya keinginan tuh, saya biasanya tulis apa hope saya. Nah, ini saya tulis sebelum yang IELTS itu, terus habis itu kan 3 bulan setelahnya saya nggak langsung ambil real IELTS, tapi saya nunggu dulu sekitar 2 bulan untuk belajar, untuk menyerap semua pelajaran yang ada gitu. Terus saya tulis tuh di awal berapa hope saya, meskipun ketika ujian tuh saya nggak yakin bakal dapat segitu, tapi saya tulis aja gitu. Prediksi saya pada saat itu mungkin saya dapatnya 6,5 atau 7 gitu. Tapi dengan ya nggak tahu ya, ini kekuatan doa sama sedekah dan ya ini rezeki juga dari Tuhan mungkin ya. Jadi semua usaha kita itu nggak bakal terwujud kalau ya Allah nggak ngasih gitu. Jadi seimbang tuh antara usaha sama doa itu harus diseimbangkan seperti itu. Dan kalau boleh cerita yang lain, ini yang seperti ini tuh tidak hanya terjadi hanya di IELTS gitu. Dulu ketika saya S2 juga, saya hope-nya pengen IPK nanti sekian, itu saya tulis dan ternyata benar gitu di akhir ketika lulus IPK saya tuh mirip persis plek angkanya seperti yang saya tulis gitu. Dan mungkin itu juga bisa kayak keyakinan pikiran ya mungkin ya gitu. Jadi bisa diimplementasikan juga barangkali terwujud apa yang dicita-citakan oleh teman-teman seperti itu. Ini kira-kira tips and trick dari saya. Jadi kalau if you can dream it, you can do it. Seperti itu. Terima kasih Bu Rumi, bisa dilanjut ke yang lain. Sama-sama. Mbak Susi, ini mukanya Mbak Susi bisa ini mungkin ngeblur Mbak Susi. Okay. Tapi sangat inspiratif banget Mbak Susi. Terima kasih. Wow, 8,5 coba listening, dan tadi posisinya ada hal teman-teman yang mungkin terlambat masuk yang disampaikan Mbak Susi. Poinnya adalah kenali diri dulu, mana kekuatannya gitu, dan itu yang di-boost. Kemudian investasikan waktu minimal 1 jam sehari ya Mbak Susi ya, minimal, atau ya monggo gitu. Yang penting ada sehari itu pegang gitu. Kemudian yang ketiga, tentukan bahan referensi. Nanti di PPT tadi sudah ya disebutkan referensi yang dipakai oleh Mbak Susi. Kemudian jangan lupa latihan, evaluasi, dan cari solusi. Dan yang terakhir, band hope. Saya ingin berapa ya, dan insya Allah itu kayak mimpi dan itu terjadi. Terima kasih Mbak Susi, 17 menit nggak apa-apa, tapi itu sangat inspiratif dan bermanfaat. Terima kasih Mbak Susi. Ya, selanjutnya ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Yanuar Mahfud Safarudin dari Politeknik Negeri Semarang. Tips and trick reading. Ya, silakan Pak Yanuar. Iya, makasih Bu Rumi. Bisa dengar suara saya? Terdengar Pak? Iya. Pak Baik. Enggak, Pak Lurahnya Pak Andi. Wakil Lurah, maaf Pak Lurahnya Pak Andi, mohon maaf. Oke, baik. Pada kesempatan ini saya akan mencoba sharing sebenarnya, sharing pengalaman saya mengambil tes IELTS yang pertama ya, yaitu yang kemarin itu. Sebentar, saya ini dulu ya. Apakah bisa dilihat screen-nya? Dalam proses Pak Yanuar, bentar.
Ya, bisa ya. Sudah. Baik, ini sebenarnya sharing season aja ya, bukan bermaksud menggurui atau bagaimana dengan teman-teman sekalian. Karena di room ini juga banyak yang skornya lebih tinggi dari saya. Salah satunya Mbak Susi tadi itu skornya lebih tinggi dari saya. Ada juga Pak Budi, ada juga Mas Aji, dan ada Mbak Dahya yang juga skornya juga tinggi. Cuman ini saya sharing tenaga bagaimana saya kemarin belajarnya strateginya seperti apa. Baik. Waduh, nggak bisa di next. Sebentar ya, ada nih kesalahan teknis. Oke. Oke. Baik, kurang lebih nanti isi presentasinya adalah ada 3 ya. Yang pertama adalah rules dari reading. Ini mungkin gimana di-upload soal 8? Oke, yang pertama adalah rules-nya mengenai reading, dan ini nggak akan lama-lama ya mungkin ya, karena beberapa teman sudah tahu. Yang kedua adalah pengalaman drill dari saya kemarin, dan yang ketiga adalah cara menaikkan skornya ya. Jadi nggak cuma drill saja yang diperlukan, tapi ada strategi untuk menaikkan level dari reading, karena bisa jadi kita drill berulang kali tapi skornya nggak naik ya. Nah, ini cara menaikkan bagaimana nanti akan saya bahas juga strategi saya kemarin. Untuk ya, jadi saya lihat tadi di peserta ada beberapa peserta yang bukan dari bridging ya. Mungkin peserta yang bukan dari bridging ini nggak tahu terus dari readingnya, akan saya bahas secara singkat. Kurang lebih reading itu nanti ada tiga passage atau 3 teks yang nanti 3 teks itu akan diberi waktu 60 menit. Jadi satu soalnya itu akan ada waktu 20 menit. Sehingga satu soalnya satu soalnya ya dari 40 soal itu sekitar 1,5 menit. Ada beberapa tipe soal ya. Yaitu fill in the blank, kemudian multiple choice, short answer, yes, no, not given, atau true, false, not given. Kemudian ada flowcharts, ada sentence completion, tabel, diagram, summary, matching heading, classification, matching answer, sama pick to for from list, sama paragraph location. Ini tidak akan saya bahas lama karena waktu saya hanya 15 menit. Untuk tipe soal seperti ini, teman-teman bisa lihat di video ini ya. Nanti PPT-nya akan saya bagi juga, jadi bisa dilihat. Jadi di video ini nanti akan dibahas mengenai tipe-tipe soal dalam reading. Nah, nanti bisa teman-teman lihat sendiri di situ. Untuk strateginya sama seperti biasanya yang ada disampaikan sama pengajar-pengajar BCV, yaitu intinya harus mengidentifikasi keywords ya. Jadi pertanyaannya apa, kemudian di situ ada keywordnya, nanti dilingkari di bagian passage-nya. Kemudian keywordnya tadi di-scan, dilihat dari passage-nya. Kemudian kita melakukan yang namanya detail reading dari hasil scan tersebut. Untuk strategi dasar ini ya tidak akan saya bahas lebih lanjut. Nanti teman-teman bisa lihat di video yang tadi. Yang akan saya bahas adalah mengenai pengalaman saya kira-kira beberapa bulan yang lalu. Ya. Jadi saya di Yogyakarta itu BCV ya, atau pengayaan bahasa Inggris selama 3 bulan. Di situ saya diajari materi yang tadi, tipe-tipe soal, dan juga diajari cara mengerjakan soal. Nah, kemudian setelah 3 bulan tersebut, saya melakukan drilling ya,
kursusnya selesai kira-kira pertengahan bulan April. Nah, di pertengahan bulan April tersebut sampai akhir bulan Mei saya melakukan drill ya, melakukan drill. Jadi saya sama seperti Mbak Susi tadi sampaikan, saya mendownload Cambridge, kemudian saya coba kerjakan dari mulai pertengahan Mei, kira-kira tanggal 15 Mei sampai akhir Mei. Jadi dalam waktu 2 minggu itu saya mengerjakan 6 buku Cambridge ya. Satu bukunya itu ada 24 soal, sehingga satu bukunya ada 4 soal, jadi kalau ada 6 buku ada 24 soal. Itu saya kerjakan dalam waktu 2 minggu, satu harinya saya mengerjakan 2 soal. Pagi saya 1 soal, sore 1 soal. Jadi pagi 1 reading ya, ada 3 peserta tadi, kemudian 1 listening juga, ada 4 audio. Sorenya saya mengerjakan lagi 1 reading dan 1 listening. Jadi totalnya 1 hari saya mulai. Sehingga dalam waktu 2 minggu saya menyelesaikan 6 buku, 1 sampai 16. Saya ngedrill, skor saya pada saat itu alhamdulillah rata-ratanya pada saat ngedrill ya, 8 sampai 8,5. Itu bisa menjadi gambaran dari teman-teman sekalian. Saran saya teman-teman kalau mau ujian, misalkan ujian itu bisa 1 hari 1 soal atau 1 hari 2 soal. Nah dari situ nanti dicatat skornya. Nah itu bisa jadi gambaran teman-teman kira-kira nanti real testnya kira-kira skornya berapa. Dan itu cukup akurat ya. Jadi saya dapat skor 8 sampai 8,5. Real testnya saya juga dapat 8. Ya. Kemudian setiap mengerjakan soal itu kita catat dan kita catat perkembangannya gitu. Jadi pada 5 skor terakhir itu kira-kira nanti akan jadi gambaran skor kita pada real test ya. Skor saya di drilling ini untuk listening kira-kira 7,5 sampai 8. Saya dapat 7,5. Skor saya drilling untuk reading 8 sampai 8,5, saya dapat 8. Jadi kurang lebih cukup akurat. Jadi nanti teman-teman kalau ngedrill bisa dapat 8 sampai 8,5, nanti insya Allah skornya tidak jauh dapat seperti itu. Nah ini kalau teman-teman perhatikan ini di sini enggak lupa nih. Ini ada skornya ya ini ya. Jadi tiap kali saya nulis ini saya tulis skornya di sini, jadi itu bisa jadi gambaran teman-teman. Oke. Tapi ngedrill itu tidak hanya ngedrill ya. Jadi tadi yang saya tadi cerita 1 hari saya mengerjakan 2 soal itu tidak hanya melakukan itu, tapi ada hal lain yang saya lakukan di antara drill-drill yang tadi. Yang saya lakukan adalah namanya detail reading ya. Yang pertama, ketika saya mengerjakan, kemudian saya selesai mengerjakan ya, reading misalkan atau listening, saya tidak membuka kunci jawabannya. Ya. Saya menyerahkan jawaban saya ke istri saya, kemudian kunci jawabannya saya kirim ke istri saya, kemudian istri saya menilai, oh mas skormu yang tadi pagi 8 sama 8,5, oh skormu yang tadi pagi 7 misalkan. Nah itu tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya saya tidak mengetahui jawabannya. Semisal saya dapat nilai yang jelek, katakanlah 6,5 gitu ya, 6,5 atau 6 gitu, wah saya kok dapat 6,5. Saya akan coba ulang kerjakan ulang skor yang saya udah dengan posisi saya tidak tahu jawabannya. Nah, apakah skor saya akan meningkat atau enggak, nanti kan kita bisa tahu. Artinya apa? Kalau kita melihat kunci jawabannya, kita sudah tahu jawabannya. Kita nggak bisa mengerjakan ulang PSS tersebut. Tapi kalau kita menyerahkan jawaban kita ke teman kita, kemudian teman kita yang ngoreksi, nah itu kita tidak tahu jawaban kita. Sehingga soal yang sama kita bisa kerjakan lagi. Dengan harapan kita bisa belajar dari kesalahan yang tadi. Kenapa tadi dapat nilai 6? Kira-kira mana yang saya nggak bisa. Nah itu. Ada beberapa soal yang saya dapat nilai di bawah 6 ya. Saya pernah dapat sampai nilai 5. Waktu itu saya pernah dapat nilai 5 itu di soal yang dulu saya mau ikut les Sun Education itu ya. Atau dulu itu saya dapat 5. Nah, itu saya kerjakan ulang tanpa melihat kunci jawabannya sampai saya dapat nilai 7 di soal tersebut.
Itu sedikit banyak bisa menaikkan skor kita karena kita jadi familiar dengan teks tersebut, kita jadi familiar dengan kata-kata yang ada dalam teks tersebut. Itu strategi saya yang pertama. Jadi dalam satu hari itu tidak hanya bukan dalam satu hari itu saya tidak mengoreksi, tapi yang mengoreksi adalah teman saya, sehingga saya tidak tahu jawaban yang benar apa. Kalau nilainya jelek, saya akan kerjakan ulang soal tersebut. Yang kedua, untuk soal-soal yang nilai saya rendah, saya melakukan yang namanya detail reading ya. Detail reading itu soal-soal yang saya nilai rendah, saya baca tanpa batasan waktu. Nah, saya baca tanpa batasan waktu. Saya baca dengan detail, struktur kalimatnya saya garis bawahi yang susah. Kata-kata yang saya tidak paham, itu saya buka di kamus. Kemudian saya catat di atasnya ya. Jadi di kertasnya itu, di atasnya saya tulis kata-kata yang susah. Kemudian saya tulis artinya apa, hasil dari pembukaan kamus. Nah, kemudian besoknya saya baca ulang passage yang susah tadi. Saya baca ulang, apakah saya sudah ngerti passage tersebut tanpa harus membuka kamus. Kalau belum, ya berarti skill saya belum naik. Skill reading saya belum naik karena saya belum mengerti passage tersebutnya. Saya baca lagi aja, baca lagi. Kalau saya nggak paham, saya tinggal tengok atasnya, nggak usah buka kamus ya, karena kan sudah saya tulis di atasnya. Oh, ini apa ini? Saya lihat, tinggal lihat atasnya, oh artinya ini. Jadi saya baca terus sampai saya familiar dengan passage tersebut. Karena kan kadang-kadang kita pernah dapat soal yang kita baca itu benar-benar nggak paham ya, nggak ngerti ya maksudnya itu apa itu ya. Nah, soal-soal yang kayak gitu kita baca ulang aja dengan kita tulis di arti-artinya kita tulis di atasnya, sehingga suatu saat kita kalau sudah paham dengan passage tersebut berarti skill reading kita sudah naik. Gitu ya. Itu tips saya yang kedua. Jadi tidak hanya drill 2 kali sehari, tapi saya juga melakukan drill reading untuk soal-soal yang saya nggak paham, gitu ya. Terutama kota-kota saya nggak paham. Yang ketiga, untuk struktur yang nggak umum itu saya tanya sama guru saya ya. Dalam hal ini misalnya saya tanya sama Bu Dewi atau Pak Hashim, dua orang itu. Kalau untuk writing saya tanya Bu Dewi, kalau untuk reading saya tanya Pak Hashim. Nah, jadi kalau yang susah itu kosakata kita bisa cari di kamus. Tapi kalau yang susah itu struktur kalimat kan kita nggak bisa lihat kamus ya. Nah itu kita tanya sama Pak Hashim waktu pada saat itu ya. Pak Yanuar, izin Pak Yanuar, sisa 1 menit Pak Yanuar. Oh iya siap. Yang keempat, mulai sekarang ini untuk long term ya, untuk mulai sekarang mulailah untuk reading dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalkan kita nonton film gitu ya, itu subtitlenya dibikin bahasa Inggris atau syukur nggak pakai subtitle gitu ya. Misalkan ada kasus tertentu kita baca artikelnya dalam bahasa Inggris, atau misalkan suka film Naruto gitu ya, kita mau tahu profilnya Naruto itu pakai artikel yang bahasa Inggris, karena ada Wikipedia yang bahasa Inggris itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Yang nomor 4 ini untuk long term ya, bukan untuk short term. Kalau yang short term saya lakukan adalah 1, 2, dan 3. Jadi intinya jangan langsung buka key answer-nya, tapi biar teman kita yang mengerjakan. Yang kedua, detail reading sampai kita benar-benar familiar dengan teks tersebut, berarti skill kita sudah nambah. Yang ketiga, kalau ada uncommon expression atau structure, kita bisa tanya Pak Hashim seperti ini ya. Ini struktur yang nggak jelas atau ada was ada R-nya. Nah, itu seperti apa, saya tanya ke guru saya, kemudian dijawab ke guru. Ya kurang lebih gitu Bu Rumi. Saya kembalikan lagi ke Bu Rumi. Baik, terima kasih Pak Yanuar. Tadi info dari Pak Yanuar, tips and triknya memang tidak hanya drilling, tetapi juga harus ya dievaluasi, kemudian minta tolong teman, jangan lihat kunci dulu gitu ya. Kemudian jangan lupa keywords. Nah, seperti itu. Terus mulai untuk membaca hal-hal yang teks-teks bahasa Inggris. Oke, kita masuk ke yang berikutnya, yang ketiga dari Pak Anas. Pak Anas dari Universitas Gadjah Mada dipersilakan untuk terkait speaking. Ya, dipersilakan. Halo, selamat sore. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, ya. Baik, terima kasih Mbak Rumi atas waktunya.
Perkenalkan, saya Anas Mufikur Rahman dari UGM. Lebih tepatnya sekarang saya bekerja di Project Implementation Unit UGM. Nah, mungkin untuk teman-teman yang selain dari BCV, kebetulan beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan untuk bergabung dalam training bridging course sekolah vokasi yang isinya adalah persiapan bahasa Inggris dan persiapan studi untuk S2 dan S3. Nah, pada sesi kali ini khusus saya diminta untuk berbagi sharing dan tips untuk IELTS speaking ya. Namun sebenarnya untuk masalah speaking ini tadi saya juga menulis kesulitan terbesar saya di IELTS ini juga masih speaking, Mbak Rumi. Jadi nanti saya coba share sebisa saya saja. Sebelumnya saya izin untuk share. Apakah sudah bisa dilihat? Oh, sudah. Oh, enggak bisa ini. Sudah terlihat lagi kah? Sekarang sudah, Pak. Oke. Mas Anas. Siap, terima kasih. Jadi jika diminta untuk sharing terkait tips IELTS speaking ini sebenarnya saya juga agak bingung karena kemarin saya merasa juga termasuk orang yang beruntung karena bisa mendapatkan nilai 7. Saya juga sebenarnya tidak tahu kenapa ya. Tapi saya coba untuk sharing pengalaman-pengalaman saya terkait bagaimana saya untuk latihannya, terus tips-tips untuk menghadapi tes saat hari H itu seperti apa, dan terutama terkait common mistakes atau common mistakes permasalahan utama, terutama untuk orang-orang Indonesia ini nanti yang untuk menghadapi IELTS speaking. Nah, ini berdasarkan hasil survei tadi ya, saya sempat capture. Dan ternyata memang mayoritas permasalahannya ada di speaking. Di sini mungkin ada beberapa yang mungkin belum familiar terkait IELTS juga. Nanti akan saya jelaskan terkait struktur tes di speaking IELTS ini. Nah, tes speaking IELTS sendiri ini yang paling singkat di antara tes section-section yang lain, mungkin di reading dan listening itu bisa sampai 1 jam 30 menit. Kalau di speaking sendiri ini hanya 12 menit. Tapi nilainya sama ya, distribusinya nanti pengaruhnya terhadap overall score ini sama. Jadi sangat tricky sekali ini di dalam IELTS speaking. Untuk pembagiannya mungkin beberapa sudah familiar. Ada task 1 itu pertanyaannya biasanya terkait personal question atau perkenalan. Kemudian di task 2 ada specific topik, nanti kita diberikan kartu kecil atau mungkin biasanya disebut cue card, dan di situ nanti kita diminta untuk speaking dalam waktu 1-2 menit dan diberikan waktu sekitar 1 menit untuk persiapan. Kemudian untuk task 3 itu biasanya follow up atas task 2 yang kita sampaikan. Biasanya nanti akan ditanyakan pertanyaan lebih detail lagi terkait topik yang kita bicarakan di task 2. Baik, selanjutnya kita langsung saja. Nah, yang akan saya sampaikan adalah yang pertama nanti important notes for Indonesian speakers selain latihan ya, karena latihan ini sebenarnya wajib sekali, terutama untuk speaking. Kita harus terbiasa berbicara menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau pengalaman saya kemarin, mungkin memang di pekerjaan saya ini banyak singgungannya
dengan orang luar. Jadi dalam beberapa waktu itu memang harus menggunakan bahasa Inggris. Dan itu saya manfaatkan kesempatannya untuk melatih speaking saya, terutama terkait confidence, karena kita harus pede dalam berbahasa Inggris. Dan itu juga adalah notes pertama untuk sebagian besar mungkin teman-teman yang dari Indonesia itu mungkin saat latihan kita sudah fluent, sudah yakin, sudah merasa oke gitu ya, sudah percaya diri sekali. Tetapi saat hari H ketemu dengan bule, apalagi bulenya serem, tua dan jutek, itu mungkin tiba-tiba kita jadi grogi atau mungkin tidak percaya diri. Nah, itu adalah hal pertama yang harus diatasi. Jika teman-teman memang belum bisa mengatasi itu, mungkin saran saya jangan ambil tes dulu, karena kepercayaan diri itu memang hal yang paling penting dalam speaking. Karena sekalinya teman-teman grogi di awal atau nggak pede atau merasa mentalnya drop, itu nanti akan sangat berpengaruh di kedepannya. Mungkin teman-teman jadi tidak fokus atau jadi kurang bisa untuk mengeluarkan semua kemampuan teman-teman. Kemudian notes yang kedua adalah aksen itu tidak terlalu penting sebenarnya. Yang penting adalah pronunciation. Mungkin teman-teman juga bisa dengar ya, suara saya itu dalam menyampaikan dengan bahasa Indonesia saja agak medok. Apalagi medok itu apa ya bahasa Indonesia ya? Medok itu mungkin kental sekali bahasa daerahnya gitu. Jadi di dalam IELTS itu examiner itu tidak akan melihat aksen kita. Ngomong dalam bahasa Inggris pun saya lebih medok lagi justru. Bahkan kemarin waktu saya beritahu istri saya speaking saya dapat 7, justru terheran-heran, kok bisa Mas ngomongnya padahal medok banget kok bisa dapat 7. Ya saya juga nggak tahu, makanya ini juga saya bingung. Cuman yang jelas di dalam penilaian IELTS itu tidak usah memperdulikan aksen. Dan menurut saya jangan terlalu ke British-Britishan atau ke US-USan. Tetap bangga dengan aksen kita sendiri saja. Kemudian yang ketiga itu jangan panik dan stay calm, karena di dalam tes speaking ini, calm itu adalah hal yang paling utama selain percaya diri. Kalau misalkan tiba-tiba teman-teman dapat pertanyaan yang susah atau tidak bisa dijawab, itu usahakan untuk tetap ngomong. Jika memang nggak tahu ya bilang aja nggak tahu. Misalkan tiba-tiba examinernya tanya, what is the meaning of your name? Gitu kan. Waduh, apa ya gitu ya. Nama saya artinya apa ya? Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu gitu kan. Itu jawab aja. I'm sure my name has meaning, but unfortunately up until now I haven't asked it yet to my mother or father. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Jadi jika teman-teman dapat pertanyaan yang mungkin juga pertanyaannya kurang jelas, misalkan seperti salah satu pengalaman teman juga itu ditanyain terkait mirror. Nah, mungkin dalam waktu yang singkat otak kita masih nggak tahu ya, mirror apa itu mirror gitu. Itu it's okay to ask to the examiner. Tapi tanyanya harus dengan yang sopan. Maksudnya, I'm sorry, what did you say before? Jangan jangan langsung what atau gitu. Etika bahasanya juga tetap harus dijaga. Kemudian yang selanjutnya itu tadi kan notes yang paling penting ya, terutama untuk Indonesian speaker. Sekarang kita
masuk ke general tips. Ini berlaku untuk task 1 sampai 3. Tapi lebih ke 1 dan 3. Yang pertama itu terkait idioms. Mungkin beberapa teman-teman mengharuskan harus ada idioms. Tetapi itu menurut saya dan dari pengalaman saya itu pisau atau pedang bermata dua gitu. Karena kalau kita menggunakannya di saat yang tidak tepat itu justru akan menjatuhkan nilai kita. Dan lebih ke apa ya, kalau menurut saya terlalu memaksakan gitu. Kalau misalkan kita berbicara akan sesuatu terus tiba-tiba out of topic untuk membicarakan suatu idioms, itu examiner tentu akan tahu gitu. Oh ini tadi ngomongnya A kok tiba-tiba ada B dan keluar idioms. Oh ini maksain ngeluarin idioms. Jadi kalau memang di topik tersebut itu tidak bisa dikeluarkan idioms, ya jangan dikeluarkan, jangan dipaksakan. Yang kedua, give full answer. Mungkin ini hal yang penting juga karena misalkan kita ditanyain where are you from, itu jangan langsung dijawab I'm from Yogyakarta, tapi usahakan untuk mengextend kalimat kita seperti I'm from particular city in Central Java, especially in the southern part called Yogyakarta. Mungkin seperti itu. Next, be polite. Sopan itu penting ya, teman-teman. Tidak hanya di Indonesia, mungkin di luar negeri juga. Maksud dari sopan ini seperti tadi yang saya contohkan, jika memang kita membutuhkan klarifikasi ke examiner, seperti ada pertanyaan yang kurang jelas, itu jangan langsung ngaget what atau ha gitu, tapi harus ada manornya, kayak I'm sorry, what did you say before? Kemudian selanjutnya maintain good posture. Nah, dalam kita menyampaikan topik atau saat kita menjawab pertanyaan dari examiner, itu usahakan kita tetap pada postur yang baik. Mungkin ada dua tipe tes IELTS, yaitu paper based dan computer based. Biasanya yang computer based itu kan online menggunakan semacam Zoom. Jadi jika memang kita ingin memperhatikan itu jangan sampai postur kita terlalu berubah. Misalkan kita kurang jelas, jadi mendengarkan dengan seperti ini. Terus kemudian kebawa waktu menjawab itu dalam posisi maaf, mungkin nggak bisa lihat kamera saya. Jadi waktu terlihat kok. Gitu, siap. Jadi waktu kita menjawab itu kita seperti menopang dagu di tangan gitu kan, nanti itu karena itu akan berpengaruh juga ke cara kita untuk berbicara. Jadi tetap pastikan postur tubuh kita baik. Kemudian selanjutnya speak clearly. Ini jelas sekali ya. Nah, maksudnya dari speak clearly ini bicara itu yang jelas. Mungkin aksen kita bisa abaikan, tapi pronunciation tetap tidak bisa. Jika memang ada pronunciation yang teman-teman ragu atau teman-teman belum latihan, mending jangan dikeluarkan. Yang pasti-pasti saja. Kemudian use proper words. Ini terkait dengan range of vocabulary, atau lexical resource. Jadi menggunakan vocabulary yang luas itu sangat-sangat penting untuk mendongkrak nilai kita. Tetapi kita juga harus hati-hati saat kita menggunakan salah satu vocabulary yang unik atau terlalu tidak biasa. Kita harus memastikan. 1 menit lagi, Mas, permisi. 1 menit lagi. Ya, baik.
Mungkin ini tidak akan selesai ya Mbak Rumi ya. Baik. Selanjutnya speak up. Speak up itu pastikan suara kalian terdengar jelas. Kemudian keep a steady pace. Artinya jangan terlalu cepat berbicara atau jangan terlalu lambat juga, karena terlalu cepat berbicara itu berpotensi malah nanti di akhir-akhir agak ngeblank. Jadi malah jadi penilaian yang buruk juga dari examiner. Kemudian explain foreign words. Jadi kalau kita mau menjelaskan nama yang dari selain bahasa Inggris, kita harus explain dulu. Kayak tadi, misalkan Yogyakarta, mungkin bulenya nggak tahu Yogyakarta itu apa. Kita jelaskan dulu itu nama kota, berada di mana. Kemudian selanjutnya, stay on topic. Jadi kita boleh mengextend kalimat kita, tapi kita tetap harus stay on topic. Jangan terlalu maksakan kayak tadi, berusaha menggunakan idioms, kemudian malah jadi out of topics. Kemudian selanjutnya ini yang jelas-jelas nggak boleh itu, jangan pakai bahasa yang slang atau yang tidak formal. Kemudian ini yang paling penting, jangan mencoba untuk memorize answer atau mengingat-ingat jawaban, karena tidak akan sama. Setiap tes itu nanti soalnya tidak akan sama, dan kalau misalkan kita memaksakan itu nanti akan ketahuan malah sama examiner. Oh tadi patternnya dia ABC kok tiba-tiba ini berubah seperti itu. Mungkin itu Mbak Rumi tips dari saya. Sebenarnya masih ada lagi tapi mungkin waktunya tidak cukup. Jadi, ada berapa slide lagi, Mas Anas? Ada beberapa sih, tapi gimana? Atau mau dilanjutkan? Bisa dilanjut, boleh. 3 menit. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak Rumi. Ini sebenarnya hanya ada satu slide lagi terkait pro tips untuk tas 2. Ini pelajaran dari guru saya, mungkin guru kita semua ya, dari teman-teman yang kemarin ikut BCV, ini dari Pak Hashim. Dan ini menurut saya yang paling bisa mendongkrak speaking saya. Karena dari tips ini kita akan cenderung lebih confidence. Nah, tipsnya adalah yang pertama, kita melakukan introduction. Ini spesial untuk tas 2 ya teman-teman. Jadi saat kita diminta untuk menjelaskan dalam waktu 2 menit itu, kita introduction selama mungkin 5-10 detik, dan memberikan reason-nya kenapa. Kemudian kita balik ke masa lalu, mungkin menjelaskan pengalaman di masa lalu, kemudian baru kita jelaskan deskripsi dan opinion dari pertanyaan tersebut. Kemudian yang terakhir, dalam waktu 20 detik kita menjelaskan mungkin harapan kita ke depannya. I hope in the future that this will be bla 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 bla, seperti itu. Dan dari tips ini, keuntungannya kita akan jadi lebih fluent dalam menyampaikan materi kita. Kemudian yang kedua itu dapat menghindari pause atau blanks, karena sudah sangat terstruktur, jadi kita jadi terhindar dari mencari topik-topik yang belum kita gali saat menulis tadi. Kemudian ini juga membuat notes kita lebih pendek, dan kita bisa menyampaikan grammatical structure yang lebih kompleks, dan kita menggunakan past, present, dan future itu akan menjadi penilaian tersendiri. Mungkin sekian dari saya Mbak Rumi, mohon maaf sekali kalau waktunya berlebihan. Sekian dari saya, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Mas Anas atas sharingnya. Untuk speaking memang tadi menjadi hal yang paling sulit gitu ya, kalau dari lihat kata word cloud-nya gitu. Dan yang penting tadi be confident dulu ya, bismillah, percaya kalau kita itu bisa, seperti itu. Dan nanti bagi yang hendak melihat untuk tipsnya, kemudian PPT-nya kita akan siapkan, kita sharing, ada mohon dibantu disampaikan di Zoom chat ya Mas Anas ya PPT-nya.
Baik. Terima kasih. Ini pembicara terakhir dari Surakarta, Pak Hudi. Ya, silahkan Pak Hudi. Ya, selamat sore Bu Rumi. Apa Selamat kabarnya? sore. Iya, Oke. sehat Pak Hudi? Ya, puji Tuhan, masih sedikit pemulihan juga. Oh iya, baik. Iya. Oke, saya mulai ya supaya bisa meningkat waktu. Boleh, silahkan. Oke, baik. Mungkin saya tidak akan berlama-lama terkait dengan sharing saya ya, karena sebenarnya, mohon maaf, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Pak Sudah Hudi? ya? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau teman-teman yang mau belajar tentang persiapan tes IELTS itu materinya sudah banyak ya, dan juga tips and triknya itu ada banyak di internet. Tapi mungkin kita fokuskan saja dari pengalaman secara pribadi yang pernah saya alami ya, seperti itu. Nah, kebetulan di sini saya dimintai tolong untuk menyampaikan tips and trik ya terkait dengan IELTS yang section writing seperti itu. Nah, bagi yang belum pernah mengalami tes IELTS atau mungkin yang sudah pernah ya, mungkin bisa mengingat memori kembali ya. Kalau berhadapan dengan writing tas 1 sama writing tas 2. Mas Hudi, Ya? izin mohon di slideshow. Oh, sebentar. Oke. Saya coba slideshow. Oke. Sudah, Bu? Sudah. Oke, ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ikut tes atau mungkin yang sudah pernah, mungkin sudah familiar ya dengan bentuk tes writing seperti ini. Dan ini cukup intimidatif ya karena kita harus menulis dua essay ya dalam jangka waktu hanya 60 menit atau 1 jam. Itu. Di mana tas yang pertama ini kita diberikan. Biasanya kalau di latihan itu hanya 1 diagram, tapi mungkin rata-rata kalau pas tes beneran itu 2 ya jumlahnya. Ada 2 diagram, bisa dalam bentuk chart ya, kemudian bisa dalam bentuk bar chart, kemudian ada dalam bentuk pie chart dan seterusnya, bisa proses ya. Kalau mendengar dari teman-teman yang kemarin ikut tes real ya, visual test itu beraneka ragam ya. Dan kebetulan kemarin saat saya tes, jadi tes yang kemarin saya jalani itu adalah tes yang pertama seumur hidup saya ya, tes IELTS. Itu baru pertama kalinya saya menjalani itu. Dan saya mendapatkan horizontal bar chart dan bawahnya itu ada pie chart seperti itu. Dan itu cukup membuat saya kaget karena sebelumnya memang yang saya pelajari itu yang kurva ya, yang bentuk kurva seperti ini. Nah, tapi nanti saya akan share apa yang saya lakukan ya untuk menghadapi itu. Kemudian kalau yang tas kedua itu terkait dengan pendapat pribadi kita mengenai suatu topik, bagaimana kita bisa menjelaskan topik tersebut. Ya, misalkan kalau dalam contoh di sini itu terkait dengan bagaimana masyarakat ya itu memiliki keinginan untuk mencari sejarah dari rumah yang mau mereka beli misalkan bentuknya, ataupun sejarah dari rumah yang mereka tempati seperti itu. Nah, kadang ada topik yang sifatnya itu general ya, umum dan itu sangat enak ya. Misalkan topik terkait dengan liburan ya, misalkan topik terkait dengan mungkin hot topik misalkan dengan lingkungan seperti itu, atau ada topik-topik yang sangat terkait dengan bidang keilmuan kita ya. Contoh misalkan terkait engineering seperti itu. Nah, tapi kita juga harus siap. Kadang ada topik yang itu nyeleneh yang jauh dari bidang kita seperti itu. Dan seperti yang saya alami kemarin juga seperti itu. Topiknya itu di bidang engineering ya, elektro, kemudian teknik seperti itu. Tapi kemarin itu munculnya kebijakan internasional. Kebijakan hibah bantuan donor internasional, dan itu cukup membuat saya shock waktu itu. Karena saya hampir tidak terpikirkan sama sekali ini harus menulis apa seperti itu. Nah, itu sedikit share ya dari apa yang kemarin saya alami waktu menghadapi tes itu. Nah, ini kurang lebihnya seperti ini. Jadi ada 2 tas, kemudian mungkin saya akan bagi menjadi 2 ya. Kira-kira apa sih yang harus kita lakukan di dalam nanti menjalani tes ini, tes writing ya. Ada preparation sama nanti pada saat tesnya. Nah, kalau preparation saya sharing menyarankan selalu untuk terbiasa ya dengan apa yang harus kita isi dalam tas 1 dan tas 2, apa yang harus kita tulis ya.
terkait dengan struktur paragrafnya, yaitu pasti akan ada introduction, body paragraph. Body paragraph bisa terdiri dari minimal dua lah ya, 2 paragraf atau syukur-syukur bisa 3 seperti itu ya. Kemudian harus ada concluding paragraph. Nah, ini yang selalu harus dicermati bagi rekan-rekan semuanya, dan harus terpisah paragrafnya. Karena ini sesuai dengan masukan juga dari para trainer kemarin ya, bahwa jangan essay-nya itu hanya terdiri dari 1 paragraf ya setiap tas. Itu hendaknya bisa terpisah-pisah secara jelas. Jadi ada separating lines yang memisahkan antara 1 paragraf dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah get used to many sentence expression and structure. Nah, ini jadi usahakan untuk selalu belajar ya, atau untuk mempelajari kalimat-kalimat yang sifatnya itu tidak simple, tetapi bersifat compound, kompleks, dan kondisional seperti itu. Tidak usah terlalu banyak, mungkin saran saya bisa mempelajari ada 1 atau 2 kalimat compound misalkan, kemudian kalimat kompleks seperti itu bisa Ya boleh Pak, boleh. Ya boleh Pak. Bisa dihafalkan misalkan strukturnya 3 misalkan seperti itu. Dan juga conditional sentence ya. Sejauh yang saya pelajari, conditional sentence ini ternyata memberikan poin yang cukup besar ya. Conditional sentence ini misalkan penggunaan if seperti itu. Nah, ini mungkin perlu salah satu tips juga untuk bisa meningkatkan nilai nanti dalam writing kita. Seperti itu. Kemudian, nah ini saya salah satu person yang punya prinsip, ternyata satu skill dengan skill yang lain itu saling terhubung. Satu skill dengan yang lain itu saling terhubung. Ini kalau yang saya rasakan ya. Jadi kalau teman-teman ini very good in reading ya, kemudian also very fluent in speaking ya, itu pasti akan berpengaruh ke skill yang lainnya seperti itu. Jadi saran saya kalau misalkan merasa kurang di writing, itu jangan terus fokus ke writing terus-menerus, tapi juga diperbanyak untuk reading misalkan. Karena apa? Karena secara tidak langsung kalau misalkan kita melakukan reading, kalau yang saya lakukan itu misalkan saya menginstal BBC News dan juga CNN itu di handphone saya. Jadi seringkali ketika saya punya waktu luang itu saya selalu baca gitu. Nah, tidak hanya kemarin waktu persiapan IELTS, tapi sekarang pun saya jadi ketagihan gitu ya, karena ternyata beritanya itu tidak melulu terkait dengan berita di Indonesia ya. Di Indonesia kan misalkan, mohon maaf, ada berita tentang Irjen Sambo misalkan, bosan seperti itu. Nah, kadang kalau kita baca berita dari BBC dan CNN itu lebih luas wawasannya, dan juga vokabularinya itu akan lebih banyak, ada kata-kata baru di situ ya. Nah, khususnya untuk phrasal verbs, nah ini yang juga perlu harus didalami bagi teman-teman. Ini sangat juga membantu untuk meningkatkan poin saya kira. Nah, kemudian dari hasil membaca berita dari luar, itu akan menemukan kadang sentence style yang itu menurut kita kok aneh gitu. Tapi kalau kita terbiasa, ya nanti akan bermanfaat ketika dalam kondisi kita writing itu secara tidak langsung. Mungkin kalau kita lupa structure itu ya, itu kita bisa langsung menuliskan karena kita terbiasa membaca kalimat dengan struktur yang seperti itu. Nah, ini juga menurut saya hal yang mungkin bisa membantu seperti itu. Nah, kemudian satu hal lagi yang juga harus diingat juga ketika kita berlatih di tulisan kita, selalu hindari common word. Common word itu misalkan, contoh misalkan kalau ini saya share ya, misalkan ini terkait dengan kata very good misalkan. Nah, ini tolong kalau bisa, kalau sudah pakai good bisa diganti dengan yang lain. Misalkan excellent, amazing, wonderful, marvelous. Ini saya ingat kalau di Ipin Upin itu ada karakter yang selalu bilang marvelous. Nah, ini juga menurut saya tips yang cukup membantu nanti ketika menulis. Kadang kita bingung menulis kok ini katanya saya ekspresinya kok diulang-ulang lagi ya. Ini harus saya ganti apa? Nah, ini sangat bermanfaat. Jadi kita bisa ganti dengan kata yang punya makna sama tapi katanya berbeda. Itu. Ini sering juga disampaikan oleh para trainer ya waktu di pelatihan itu, terutama untuk terkait tas 1 ya. Bagaimana kalau kita menjelaskan misalkan suatu kurva itu menurun, itu kita bisa ganti dengan misalkan plunge seperti itu ya. Kemudian decrease ya. Kemudian go down misalkan seperti itu. Jadi ada banyak
perbendaharaan kata untuk satu makna, tetapi bisa diekspresikan dengan kata-kata yang berbeda-beda seperti itu. Ini perlu juga untuk diasah seperti itu. Nah, kemudian persiapan yang lain, tips yang lain yang mungkin bisa saya sampaikan pada teman-teman adalah always paraphrase the introduction ini ya. Jadi sekali lagi jangan mengulang dengan persis apa yang dituliskan di soal, ya, baik itu di tas 1 ataupun tas 2. Selalu gunakan paraphrase, entah itu mengganti tipe kalimatnya dengan misalkan mengganti kata-kata yang ada di sana dengan bentuk verb yang dengan vokabulari yang lain seperti itu. Selalu harus memparaphrase seperti itu. Kemudian tadi yang sudah saya sampaikan ya, try not to mention the same words in your writing ya. Jadi tolong jangan ulangi kata-kata yang sama ya di dalam writing kita. Selalu gunakan, meskipun kita mau menyampaikan makna yang sama, tapi bisa gunakan kata yang berbeda. Ini mungkin akan menambah poin di hasil writing kita. Nah, kemudian tips dari saya lagi ya, yang mungkin bisa nanti mengenhance hasil dari teman-teman sekalian, bisa juga sebenarnya kita berlatih tidak melulu menulis, tetapi juga listening ya. Karena ternyata ada listening, tapi listeningnya tentang writing ya. Jadi listening tapi tentang writing. Nah, ini saya juga sering melakukan itu. Saya kalau kebetulan saya pakai Spotify ya, tapi di sini saya juga ada referensi lain, misalkan ieltspodcast.com ini ada yang bentuknya pakai YouTube seperti itu. Nah, jadi saya mendengarkan sebuah paragraf utuh itu, dan juga di situ ada penjelasannya kenapa kok ini writing-nya ini bisa masuk band 8 misalkan, bisa masuk band 8 sampai 9 misalkan. Itu akan ada juga perkenalan kata-kata baru ataupun ungkapan-ungkapan atau ekspresi kalimat yang itu akan dijelaskan kenapa kok ini nanti ekspresi kalimat itu akan mendapatkan skor yang tinggi. Nah, ini istilahnya satu sekali dayung dua pulau terlampaui istilahnya. Selain kita itu bisa belajar untuk mendapatkan ekspresi kalimat yang baru yang nanti bisa kita terapkan waktu kita tes di writing, juga mengasah listening kita. Nah, ini salah satu tips juga yang menurut saya cukup baik. Kenapa? Karena kadang kalau pas kondisi panik ya, ketika kita menulis itu semua struktur lupa, itu yang kita tulis itu kadang intuisi ya. Nah, intuisi ini kalau sudah terlatih dengan baik, kita sering mendengar style kalimat dalam bahasa Inggris yang itu sudah benar, kemudian sering membaca, kadang kita merasa yang saya tulis ini kok apa istilahnya tidak saya persiapkan, tapi ternyata itu sudah betul. Nah, ini yang seringkali tidak kita sadari seperti itu. Nah, ini saya kira perlu dilatih juga, ya. Tidak hanya sekedar melulu menulis untuk apa persiapannya. Nah, kemudian saran saya ya, practice writing task 1 and task 2 every day with various topics. Kalau bisa ya, sebisanya ya, itu sebisa mungkin dalam satu hari itu bisa mencoba untuk menulis tas 1 dan tas 2. Itu tidak usah dibatasi waktu, yang penting mungkin dihitung dari jumlah katanya saja ya. Dan kalau misalkan kurang maksimal bisa dicek lagi, diperbaiki lagi seperti itu. Nah, saya kira itu salah satu pelatihan yang cukup membantu juga, terutama terkait dengan writing, karena writing ini mirip seperti speaking ya, tidak bisa dalam 1 atau 2 hari atau mungkin 1 minggu itu langsung kita mahir seperti itu, karena pasti butuh waktu yang cukup lama. Dan yang saya percayai ya sekarang ini adalah practice makes confident ya, not perfect ya. Karena terkadang karena kita yang jarang nulis ya, pasti ya ketika kita nulis itu pasti ada kesalahannya. Tapi paling tidak kalau kita berlatih setiap saat itu membuat kepercayaan diri kita naik, dan itu nanti sangat diperlukan ketika tes ya. Karena kalau pas tes itu nanti ngedrop, wah ini sangat berbahaya seperti itu. Oke, nah ini kalau terkait dengan persiapan ya, atau preparation. Nah, bagaimana kalau pas hari hanya? 2 menit lagi ya, Pak. Ya, baik. Jadi kalau dari saya personally prefer the computer based test ya. Jadi karena sangat mudah nanti tapi ini kembali lagi ke teman-teman. Kalau saya computer based itu karena nanti sangat mudah untuk menghapus atau memperbaiki tulisan. Karena kalau paper based itu saya harus menggunakan penghapus itu, dan itu butuh waktu yang cukup lama. Kemudian pada saat hari H, kalau biasanya writing itu terakhir ya, pasti terakhir ya, itu maka fokus ya. Hasil yang misalkan kalau tadi merasakan listeningnya kok kurang baik, readingnya kurang baik dan sebagainya,
itu usahakan dilupakan ya, fokus langsung ke writing seperti itu. Kemudian usahakan juga spare time untuk desain paragraf kita. Ya, biasanya nanti kita dikasih kertas sih, mungkin sekitar setengah HPS itu ya. Itu untuk kita bisa menulis di situ. Mungkin gunakan waktu 2-3 menit. Kemudian ini yang paling penting, segera untuk menulis paragraf kita. So write your paragraph immediately. Do not think too much about your idea or the exactness of your sentences. Ya. Kadang kita terjebak, wah ini idenya kok kurang baik, kok ini kalimatnya kira-kira kurang baik. Saran saya kalau pas tes nanti langsung saja ditulis, langsung ditulis, karena kita waktu itu akan berjalan sangat cepat. You can check your work later if you still have enough remaining time. Jadi nanti kita cek belakangan lah. Yang penting kita tulis, yang penting jumlah katanya itu nanti mencukupi dulu. Kemudian mind your remaining time. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Karena tadi kalau tas 1 itu 20 menit, tas 2 40 menit. Ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai, wah, tas 1 kurang sedikit nih. Saya teruskan sampai 30 menit. Nah, ini nanti akan berbahaya seperti itu. Usahakan tetap diperhatikan waktunya. Kemudian saran dari saya juga, it is better to finish all the tasks ya with some mistakes rather than trying to make all perfect tapi malah nggak selesai. Nah, ini. Jadi lebih baik kita nulis, yang penting itu jumlah katanya tercukupi, juga yang tas 2, daripada nanti nggak selesai. Karena nanti kalau kita masih sisa punya waktu, kita bisa merevise lagi. Itu. Kemudian saran saya juga, yang terakhir dari saya, do not forget to state the conclusion. Nah, ini sempat kemarin saya itu hampir lupa, waktu itu tinggal 1 menit, tapi saya lupa untuk memberikan kata to conclude atau to sum up. Ya, ini pengalaman pribadi. Langsung itu saya kasih di awal paragraf itu to sum up, begitu saya ketik to sum up, langsung screen-nya hilang. Langsung diganti, karena waktunya ternyata sudah habis. Nah, itu mungkin salah satu keberuntungan juga. Tapi ini bisa menjadi pembelajaran bagi rekan-rekan ya, bahwa ketika nanti menulis, jangan lupa untuk memberikan konklusi atau penutup, atau juga statement bahwa ini konklusinya seperti itu. Oke, baik. Saya kira dari saya itu, Bu Rumi. Karena waktunya juga tidak terlalu lama ya. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa dilanjutkan dengan diskusi. Baik, terima kasih. Tadi sangat sinkron dengan yang narasumber pertama Mbak Susi, bahwa setiap hari diusahakan latihan. Ini juga sama tipsnya. Ya kan? Diusahakan latihan, dan latihan nanti menciptakan intuisi. Kalau intuisi insya Allah akan membantu kita ketika kita panik gitu ya. Panik itu intuisi kita membantu gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian dan Mas-mas, Mbak-mbak yang saya hormati, ini waktunya sudah 17.09. Tadi dimulainya memang terlambat, jam 15.45, jadi ada waktu 6 menit. Bagi yang hendak berinteraksi tanya langsung diperbolehkan. Silahkan. Oh, ini ada dari Mas Doni ya. Dipersilahkan kalau hendak langsung bertanya. Mas Doni dari PLN Riau. Izin Pak, langsung ya, silakan. Ya, Bu, izin bertanya Bu. Kebetulan kan saya mau ngambilnya kan TOEFL IBT ya Bu, IBT. Nah, karena ada di bagian itu kan masih banyak sih Bu kekurangan saya. Saya jujur masih banyak kekurangan saya Bu di TOEFL nih. Nah, salah satunya tuh di speaking Bu. Jadi di speaking ini kan kadang kan soalnya itu kan random ya Bu ya, masalah terkait sosial, politik, terus keuangan, terus padahal kan kadang background kan dari teknik ya Bu. Nah, kadang dikasih waktu mikirnya juga nggak lama, cuman berapa detik ya, 30 saya lupa saya, sekitar 30 detik ya Bu. Nah, padahal kita tuh kan harus apa ya Bu ya, jadi kalau saya langsung oral Bu, oral itu belepotan sih Bu kadang. Jadi kalimatnya nggak tertata, terus kadang nggak nyambung ya kan Bu. Kadang saya itu saya ini kan dulu Bu, saya tulis dulu dalam bahasa Indonesia dulu Bu. Tapi kan akhirnya waktu saya untuk ngoret-ngoret dalam bahasa Indonesia ngabisin waktu ya Bu ya. Jadi akhirnya kan mengurangi skor ya Bu ya. Nah, itu gimana ya Bu ya supaya tuh ketika ada soal itu saya tuh langsung bisa oral, terus kata-katanya bagus. Apakah saya harus tiap hari itu menghafalkan bacaan koran Jakarta Post, saya harus
ada cari literatur di internet terus ada paragraf saya hafalin atau gimana baiknya Bu? Mungkin ada masukan rekan-rekan sini termasuk Pak Yanuar mungkin. Gitu aja Bu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih dari Mas Doni. Karena ini terkait speaking, dipersilahkan Mas Anas. Halo Mas Anas, tes. Atau mungkin Pak Yanuar tadi karena dipanggil ya. Silakan Pak Yanuar. Ketika ada tips, nanti Mas Hudi dan Mbak Susi bisa membantu, tapi Pak Yanuar dulu dipersilakan untuk menjawab. Oke, makasih Bu Rumi. Ya, sebenarnya speaking itu juga kendala saya ya, Bu Rumi sama Pak Doni. Jadi pada saat akhir tes skor saya 6,5, tapi hitungannya saya bejo, saya menebak diri saya sendiri skornya enggak 6,5. Nah, bisa nebak diri saya sendiri skornya harusnya 6 waktu itu ya. Cuman kebaikan hati penguji saya dikasih 6,5. Kalau untuk kasusnya Mas Doni itu gini sebenarnya. Kita belajar saja berbicara bahasa Inggris secara spontan gitu. Dengan topik yang agak rumit gitu ya, dari politik gitu. Yang penting kita terbiasa aja dulu. Jadi misalkan tadi masalah politik gitu ya, ya nanti sama partnernya, misalkan sama istrinya itu ya, misalnya ada di rumah ada ini apa, ada temannya. Jadi contoh soal yang IPD itu, soal IPD tentang politik entah apapun, dikasihkan istrinya, kemudian tiap hari latihan sama istrinya gitu. Tanpa batasan waktu, jadi latihan gitu. Yang penting terbiasa tiap hari. Saya juga melakukan itu pada saat saya bridging kemarin. Jadi saya kasih contoh soal ke istri saya, tas 1, 2, dan 3, nanti istri saya membaca soal tersebut ke saya. Jadi saya cuma latihan aja sama istri saya tiap hari kayak gitu. Dari yang awal kalimatnya sederhana, simpel dan sederhana, lama-lama bisa sedikit-sedikit masukin complex sentence, sedikit-sedikit masukin that gitu-gitu. Apa namanya, clause adjektif, non clause, lama-lama nanti bisa masuk. Tapi sebelum masuk ke sana, kita harus bisa dulu secara lancar menjawab dengan simple sentence dengan lancar. Jadi jangan dulu manuver ke complex sentence. Pertanyaannya apa? Jawab pertanyaannya dengan simple sentence aja. Yang penting bisa terjawab dan cukupnya benar, walaupun simple sentence. Nanti lama-lama kita akan terbiasa. Setelah terbiasa baru di-upgrade ke complex sentence. Mungkin seperti itu Mas Doni. Jadi intinya nyari di internet, contoh soalnya, kasihkan temannya atau istrinya, kemudian tiap hari latihan. Kayak gitu. Terima kasih Pak Yanuar. Saya segera terapkan nih. Ya, terima kasih Mas Yanuar. Mas Yanuar, ini ada Mas Anas ya. Ya, silakan Mas Anas menjawab yang tadi sesi speaking. Oh ya, sebelumnya mohon maaf tadi dari toilet. Pertanyaan dari Mas Joni ya terkait bagaimana membiasakannya ya. Ya, pertama sebaiknya jangan ditranslate dulu dari Indonesia ke Inggris. Sebaiknya dari mindset kita sudah menggunakan bahasa Inggris. Untuk membiasakannya mungkin jika di sekitar tempat tinggal Mas Doni itu ada lawan untuk ngomong bahasa Inggris, sebaiknya sering-sering dilatih. Atau mungkin kalau misalnya nggak ada misalkan natif dari Inggris atau orang dari luar, mungkin bisa tektokan sama teman yang sama-sama ingin ngambil TOEFL gitu atau ngambil IELTS misalnya. Yang penting tadi itu keep practice dan jangan langsung melompat seperti seperti yang dikatakan Mas Yanuar tadi. Jangan langsung ke arah complex sentence. Mungkin dari yang dasar-dasar dulu. Gimana kita membiasakan untuk menjawab pertanyaan dasar dan speaking itu sebenarnya tidak hanya speaking saja, tapi kita harus bisa mendengarkan lawan kita. Kita harus bisa listening-nya dengan baik dulu. Baru kita kalau bisa mencerna perkataan dari lawan bicara kita, insya Allah kalau misalnya sudah mengerti apa yang dibicarakan, menjawabnya juga sudah akan lancar seperti itu. Siap Pak,
Saya coba nanti Pak pakai apa kalimat-kalimat yang simpel dulu ya, simpel baru saya masukkan kompleks, kondisional. Siap, makasih Pak Anas. Siap. Nah, baik, terima kasih Pak Doni. Mudah-mudahan nanti latihannya lancar dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Teman-teman, para hadirin sekalian, karena waktu juga sudah di penghujung acara 17.16, jadi untuk acara sharing session IELTS Tips and Trick to Get Band 7.5 ditutup. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan selamat sore. Mudah-mudahan materi yang diberikan para narasumber bermanfaat untuk teman-teman semua dan rekan-rekan semua. Untuk topik selanjutnya, untuk bulan depan akan ada tips persiapan untuk studi ke Australia di bulan September, kemudian di bulan Oktober ada tips persiapan untuk studi ke Jepang, dan yang di bulan November ada tips persiapan untuk pergi ke studi ke UK. Jadi nanti kemungkinan bisa bergeser ya, UK dulu atau Jepang dulu tergantung narasumbernya, tetapi insya Allah yang di bulan depan yang di Australia. Mungkin itu saja dari kami, dari alumni Bridging Course Vokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore, salam sehat selalu. Salam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sukses semuanya. Semuanya. Mari. Sukses Pak Januar, Pak Anas. Sama-sama. Semoga dapat 7 semua. Minimal. Amin. Amin. Amin, amin, amin. Minimal atau lebih. Izin pamit. Izin pamit. Pamit ya. Izin